Epilogi. Terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Rahasia Mertua. Kisah horor ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Sarah yang baru saja menikah dan mengetahui fakta bahwa kedua mertuanya adalah penganut aliran kejawen. Pada malam-malam tertentu, kedua mertua Sarah mengadakan ritual semalam suntuk di dalam sebuah kamar khusus yang mereka sebut dengan kamar doa. Di saat itu pula lah, makhluk-makhluk yang tak kasat mata akan berdatangan dan berkeliaran di dalam rumah besar berbentuk joglo itu. Lalu, bagaimanakah nasib Sarah selanjutnya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan kisah horor persembahan dariku. Temaram sinar yang berasal dari sebuah lampu minyak yang digantung di tengah ruangan menyeruak melalui celah-celah pada deretan papan kayu jati di sebuah rumah kecil di lembah Gunung Welirang. Terdengar percakapan lirih 3 orang lelaki yang sedang berembuk. 3 gelas besar kopi pahit dan 2 buah piring berisikan singkong dan jagung rebus yang sudah mulai mendingin menemani obrolan mereka. Rumah sederhana itu adalah milik Sujiwo dan istrinya, Surtini. Kedua sahabat Sujiwo, Waluyo dan Joyo Lodaya, sedang mengunjunginya untuk mengatur siasat perlawanan terhadap kompeni Belanda. Aku harus menemui Demang Sentanu untuk mengumpulkan bala bantuan dan biaya untuk penyerangan kita selanjutnya. Waluyo berkata sambil menatap bergantian kepada kedua lelaki kekar di hadapannya. Aku juga harus menemui Demang Aryakusuma untuk tujuan yang sama. Timpal Joyo Lodaya. Sujiwo tampak terdiam sejenak untuk berpikir. Awalnya, aku berharap agar kau saja yang memimpin pertempuran di Dukuh Jati Kembar Joyo Lodaya. Bagaimanapun juga itu kan dukuh tempat tinggalmu. Kau yang lebih paham medan dan masyarakat di sana, ujar Sujiwo. Joyo Lodaya menghela nafas mendengar penolakan halus sahabatnya. Betul, tapi akulah satu-satunya orang di antara kita bertiga yang mengenal dekat Demang Aryakusuma dan bisa membujuknya. Kalau bukan aku yang menemuinya, aku ragu usaha kita akan berhasil. Jika sampai gagal, maka sia-sialah siasat yang telah kita susun selama berbulan-bulan. Ingat, waktu dan kesempatan kita sangatlah terbatas. Jangan sampai kita diliputi keraguan, jawab Joyo Lodaya. Waluyo mengangguk setuju dengan alasan Joyo Lodaya. Tak ada pilihan lain. Sujiwo pun harus memenuhi permintaan kedua orang sahabatnya demi keberhasilan perjuangan mereka. Joyo Lodaya, Sujiwo, dan Waluyo adalah 3 serangkai pejuang yang gigih melawan kompeni Belanda. Sepak terjang mereka sangat ditakuti oleh penjajah. Mereka selalu mengenakan kain penutup wajah saat memimpin penyerangan ke markas-markas tentara Belanda agar mereka tak mudah dikenali. Cukup sebut nama salah satu dari mereka, maka siapapun akan ciut nyali bila mendengarnya. Ketiga lelaki itu memiliki ilmu kedikdayaan guna melindungi diri mereka dalam pertempuran. Namun,
mereka berguru pada empu yang berbeda-beda. Joyo Lodaya mempunyai ilmu kekebalan. Ia tak bisa dibunuh, dan bila terluka, maka lukanya pun akan segera pulih. Sujiwo adalah pesilat yang handal, sedangkan Waluyo adalah otak dari segala siasat karena kecerdikannya. Ia juga merupakan salah satu telik sandi, sebutan bagi mata-mata, bagi kerajaan Sanggabuana. Dari balik pintu kamarnya, Surtini menguping pembicaraan mereka. Jemarinya yang gemetar mengelus perutnya perlahan, dengan mata yang berkaca-kaca. Ia menggigit bibir bawahnya, susah payah menahan isakan. Hatinya begitu gundah, tak rela melepaskan sang suami untuk maju ke medan pertempuran. Sujiwo belum mengetahui bahwa sang istri sedang hamil muda. Surtini belum menemukan saat yang tepat untuk menyampaikan kabar gembira itu karena kesibukan Sujiwo yang luar biasa dan tamu-tamu yang selalu datang menemuinya. Kehamilan ini sudah mereka tunggu-tunggu selama 7 tahun, setelah sebelumnya Surtini mengalami 2 kali keguguran. Ia berhitung dan menduga, kehamilannya kini sudah memasuki bulan ketiga, janinnya sudah bernyawa. Dalam keadaan hamil, ia sangat membutuhkan Sujiwo setiap hari di sisinya. Ia ingin bermanja-manja pada lelaki yang sangat dicintainya itu. Apalagi akhir-akhir ini kondisi tubuhnya begitu lemah. Ia mudah lelah dan mengantuk, sering merasa mual dan muntah, serta rasa nyeri dan tak nyaman pada payudaranya. Seperti yang umumnya dirasakan para wanita yang sedang hamil muda. Sayangnya, Sujiwo tampak belum menyadari perubahan pada tubuh dan sifat sang istri. Ia begitu sibuk dan fokus pada rencana penyerangan mereka. Ia juga sering meninggalkan Surtini sendirian di rumah untuk menemui para pejabat atau pejuang lain untuk menghimpun kekuatan dan dana. Sejak awal Surtini paham sekali bahwa suaminya adalah seorang pejuang sejati. Itulah sebabnya ia selalu berusaha memahami segala kesibukan dan sepak terjang sang suami di luar sana. Ia tak pernah mengeluh atau menunjukkan kegalauan hatinya di depan Sujiwo. Malam semakin larut. Terdengar suara kokok ayam jantan 1 kali. Udara dingin pegunungan semakin dingin menembus hingga ke tulang. Surtini yang mulai menggigil kini beranjak dari balik pintu saat mendengar suara Waluyo mengakhiri pembicaraan mereka. Tak lama kemudian terdengar pintu depan dibuka, disusul dengan ringkikan dan derap kaki kuda menjauh. Mereka telah pergi. Surtini membaringkan diri di atas dipan kayu dan berpura-pura tidur. Sujiwo menutup pintu kamar dengan sangat berhati-hati, lalu melingkarkan lengannya pada pinggang sang istri yang berbaring menghadap dinding kayu. Matahari sudah tinggi saat Sujiwo melangkah menuju meja makan. Surtini meletakkan segelas kopi dan sepiring nasi beserta lauk pauknya di atas meja. Kamu ndak sarapan, Dik? Tanya Sujiwo. Ndak, Kang. Nanti saja, belum lapar. Tadi aku sudah minum teh dan sepotong ubi rebus. Sujiwo mengangguk-angguk. Ia makan dengan lahap. Namun beberapa detik kemudian, ia berhenti mengunyah dan memandang sang istri dengan tatapan khawatir.
Kamu pucat sekali, Dek. Apa kamu sakit? Lebih baik kamu berbaring saja di kamar. Nanti biar aku panggilkan Mbok Sumi untuk memijat atau mengerokimu. Nggak apa-apa, Kang. Cuma sedikit pusing. Iya, sebentar lagi aku akan berbaring. Kang? Apa? Kelopak mata Surtini mulai menghangat. Suaranya pun terdengar bergetar. Ia meremas jemarinya dengan gelisah. Hei, ada apa, Dek? Aku mendengar pembicaraan kalian semalam, Kang. Haruskah kakak yang berangkat besok lusa? Bukankah lebih baik bila Kang Joyolodaya saja yang memimpin pertempuran di dukuhnya sendiri? Sujiwo mengangkat gelas kopi dan menghirup isinya dengan nikmat. Semula memang kami berpikir seperti itu, Dek. Tapi setelah berembuk, tak mungkin Joyolodaya melakukan segalanya sendirian di waktu yang sangat terbatas. Kami mendapat kabar dari Telik Sandi bahwa company mengirimkan lebih banyak lagi pasukan mereka dari Belanda. Bila jumlah pasukan mereka bertambah hingga 3 kali lipat, kami tak mungkin sanggup melawan mereka. Itulah sebabnya kami harus menggempur mereka secepatnya sebelum pasukan tambahan mereka tiba. Demang Arya Kusuma mempunyai banyak kerabat dan teman para pendekar yang tangguh dan mumpuni. Namun, di antara kami bertiga, hanya Joyolodayalah yang mengenal beliau. Bila aku atau Waluyo yang menemui beliau, belum tentu beliau akan bersedia membantu kami. Bisa-bisa, beliau malah mengira kami Telik Sandi dari pihak Belanda. Itulah sebabnya kami harus bertukar tugas. Sujiwo menerangkan panjang lebar kepada istrinya dengan penuh kesabaran. Jemarinya menggenggam tangan Surtini yang menunduk dengan mata basah. Surtini menyusut hidungnya dengan ujung kebaya. Sujiwo menggeser letak kursinya untuk lebih mendekat kepada Surtini. Ia mendekap bahu sang istri. Kapan Kakang akan berangkat? Besok malam, Dek. Aku akan kembali sekitar 5 hari lagi. Surtini menarik napas dalam-dalam. Shh, jangan menangis, Dek. Tak sudah biasa kan Kakang meninggalkanmu untuk bertempur? Sujiwo membujuk. Ia mengusap bulir air mata di pipi Surtini dengan punggung telunjuk kanannya. Iya, Kang. Tapi kali ini berbeda. Aku hamil, Kang. Sujiwo berseru tertahan. Matanya membelalak. Benarkah? Kamu hamil? Surtini tersenyum tipis, seraya mengangguk. Duh Gusti, matur nuwun. Sujiwo mengatupkan kedua telapak tangannya. Kepalanya memandang ke atas. Ujung jarinya sejajar dengan dagu. Matanya kini berkaca-kaca. Lalu ia mendekap erat tubuh sang istri. Lama sekali. Surtini memejamkan mata dan menghirup aroma tubuh suaminya dalam-dalam. Syukurlah, Dek. Kira-kira berapa bulan usia kandunganmu? Ia bertanya sambil meremas lembut kedua lengan sang istri. Mata mereka beradu mesra. Sujiwo mengecup pipi Surtini dan mengelus perutnya. Kira-kira 3 bulan, Kang. Oh, patah saja kamu sering sakit, mengeluh mual dan pusing, tak berselera makan, dan suka marah-marah tidak jelas.
goda Sujiwo sambil mencubit hidung Surtini yang mungil dan bangir. Wanita itu tersipu malu, teringat perilakunya beberapa hari ini yang memang sering uring-uringan dan mudah meneteskan air mata. Namun sedetik kemudian raut wajah Sujiwo menjadi murung. Di tengah kebahagiaannya, ia harus menjalankan tugasnya dan meninggalkan sang istri. Surtini diam saja. Ia juga merasakan perubahan raut wajah sang suami. Kita ke pasar yuk, Dek. Beli makanan atau apapun yang kau mau. Kakak nggak mau jabang bayi kita ngileran nantinya. Ajakan Sujiwo disambut senyum lebar Surtini. Ia mengangguk dan bergegas menuju ke kamar untuk berganti pakaian. Sujiwo menyeruput kembali kopinya, lalu bangkit dari kursi. Aku mandi sebentar, Dek, teriaknya Sebelum lenyap di balik pintu dapur. Surtini membaringkan tubuhnya yang lelah setelah sebelumnya mengunci pintu rumah dengan grendel besi dan palang kayu. Malam mulai larut. Hanya terdengar suara serangga dan burung malam serta kepakan sayap kelelawar di sekitar rumah. Surtini membiarkan air matanya bergulir perlahan, membasahi bantal. Isakannya kini lirih terdengar. Teringat akan suaminya yang berpamitan dan meninggalkan rumah lewat tengah hari tadi. Jaga baik-baik anak kita, Dek. Aku pasti akan segera kembali begitu urusan ini selesai. Pesan Sujiwo sebelum melewati pintu rumah dan menaiki punggung kudanya. Surtini hanya mengangguk pilu. Seulas senyum ia berikan untuk menghantar kepergian sang suami. Senyum yang langsung lenyap begitu Sujiwo memalingkan wajahnya ke arah jalan dan menghela kudanya dengan keras. Sepanjang sore ia habiskan waktu dengan bertanam aneka bunga di pekarangan rumah. Ia ingin menyibukkan diri meski sebelumnya sang suami sudah berpesan agar ia segera menuju ke rumah orang tuanya dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Sujiwo akan menjemputnya sekembalinya dari pertempuran. Baru kali ini Surtini mengabaikan pesan sang suami. Ia hanya ingin sendirian dan tak ingin berbagi kesedihan dengan orang lain, termasuk kedua orang tuanya. Baru saja ia hendak terlelap, terdengar ringkikan dan derap langkah kaki kuda dari kejauhan. Pasti menuju rumah ini, pikir Surtini. Tapi siapakah penunggang kuda itu? Apakah suamiku kembali lagi? Mengapa? Sontak Surtini segera bangkit dari tidurnya dan duduk tegak di atas ranjang dengan memasang telinga. Derap langkah kaki kuda itu semakin melambat, lalu berhenti di pekarangan rumah. Pasti itu bukan suaminya. Sujiwo selalu membawa kudanya langsung ke istal di belakang rumah setiap kembali dari bepergian. Surtini masih memasang telinga. Terdengar suara gumaman seorang lelaki menenangkan kudanya. Ya, pasti itu bukan suaminya. Surtini ketakutan. Siapa lelaki yang mendatangi rumahnya di malam selarut ini, di saat suaminya sedang tak ada di rumah? Apa yang harus ia perbuat? Suara gumaman itu masih terdengar.
Sepertinya lelaki itu menambatkan kudanya di bawah pohon jambu air besar di depan rumah. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki disusul ketukan perlahan di pintu depan. Kang Sujiwo, apa kau sudah tidur, Kang? Surtini yang semula begitu tegang dan ketakutan, kini menghembuskan napas lega. Itu suara Joyo Lodaya. Tapi, mau apa dia datang malam ini? Kang, bukakan pintu, Kang. Ada pesan penting untukmu. Surtini cepat-cepat membenahi pakaiannya dan menyambar sehelai kain panjang untuk menutupi tubuhnya. Ia bergegas ke arah pintu depan untuk membukakan pintu. Surtini menarik gerendel besi, lalu mencabut palang pintu kayu dan menyandarkannya di dinding. "Oh, Kang Joyo, ada apa malam-malam datang, Kang?" tanya Surtini di ambang pintu. Ia merapatkan kainnya di sekeliling bagian atas tubuhnya. Udara dingin yang menyeruak masuk seketika menerpa tubuhnya, membuatnya menggigil. Joyo Lodaya menyadari satu hal. Bila Surtini yang membukakan pintu rumahnya di tengah malam seperti ini, itu artinya Sujiwo sedang tak berada di dalam rumah. Namun toh, ia tetap saja bertanya. Maaf, Nyai. Apakah Kang Sujiwo ada? Dia sudah berangkat siang tadi ke dukuhmu, Kang. Ada apakah? Joyo Lodaya tampak gelisah. Ia mengumpat pelan. Surtini memandanginya dengan penuh tanda tanya. Joyo Lodaya tampak menimbang sejenak. Surtini menunggu dengan gelisah. Tadi saat separuh perjalanan menuju ke rumahku dari tempat Demang Arya Kusuma, seorang telik sandi mencegatku dan memberiku kabar bahwa pasukan kompeni sedang membangun markas di desa Landung. Kang Sujiwo belum mengetahui hal itu. Aku pikir alangkah baiknya aku memberitahunya tentang hal itu agar pasukannya siap. Namun ternyata aku terlambat. Raut wajah Joyo Lodaya tampak kesal. Apakah Kakang tak bisa menyusulnya? Aku terlalu lelah, Nyai. Sejak 2 hari yang lalu, aku terus-menerus berkuda menuju rumah Demang Arya Kusuma dan kemari. Aku tak punya tenaga lagi untuk menyusul Kang Sujiwo. Lagi pula, seandainya pun aku sampai di sana, pasti pertempuran sudah terjadi. Percuma saja. Aku harus... Belum sempat Joyo Lodaya berbicara, sekonyong-konyong petir menggelegar, disusul hujan yang tercurah dengan derasnya. Spontan Joyo Lodaya melompat masuk ke dalam rumah. Surtini pun terpekik terkejut. Ia berjalan mundur menjauhi daun pintu dengan telapak tangan kanan menaungi matanya yang silau oleh cahaya petir. Wow, mengerikan sekali. Joyo Lodaya menengadah mengamati kilatan-kilatan cahaya di atas langit. "Masuk, Kang, biar aku tutup pintunya. Dingin." Surtini sadar ia sedang sendirian. Tak pantas rasanya memasukkan seorang lelaki saat suaminya sedang tak berada di dalam rumah. Namun ia tak mungkin mengusir Joyo Lodaya dalam keadaan hujan deras seperti ini. Jarak menuju ke rumahnya paling tidak sehari semalam perjalanan berkuda dari rumah Sujiwo. Joyo Lodaya mengangguk mendengar tawaran itu dan hendak menutup pintu, saat tiba-tiba ia teringat sesuatu dan kembali membukanya.
biar ku bawa kudaku ke istal dulu, Nyai. Teriaknya sembari berlari keluar menembus hujan. Surtini bergegas menuju ke dapur dan menjerang air. Ia membuat segelas kopi untuk Joyo Lodaya dan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dinyalakannya lampu minyak besar yang tergantung di tengah ruang tamu. Joyo Lodaya kembali ke dalam rumah dengan basah kuyup. Ia menutup pintu dengan susah payah karena dorongan angin kencang dari luar. Surtini kembali ke ruang tamu dengan sehelai handuk untuk tamunya. Aku letakkan sepasang pakaian milik Kang Sujiwo di atas ranjang kamar depan untuk kau pakai, Kang. Gantilah di sana. Keringkan tubuhmu yang basah kuyup. Surtini berkata tanpa berani menatap mata lelaki di hadapannya. Berdua saja dengan lelaki lain di rumah itu membuatnya menjadi canggung. Matur nuwun, Nyai. Lelaki itu berterima kasih, lalu berbalik menuju ke kamar depan. Kamar yang sering dipakai para tamu bila menginap di rumah itu. Surtini masih duduk terdiam di ruang tamu sambil meminum tehnya. Tak berapa lama, Joyo Lodaya pun bergabung dengannya. Lelaki itu meraih gelas kopinya yang masih panas mengepul. Aku akan beristirahat sebentar sembari menunggu hujan reda, Nyai. Surtini mengangkat wajahnya dan memandang ke arah pintu. Malam sudah larut, Kang. Lagi pula, hujan deras seperti ini mungkin tak akan reda hingga esok pagi. Aku juga tak sanggup lagi terjaga. Seandainya kau pergi nanti, tak ada yang akan mengunci pintu depan karena aku sudah terlelap. Lebih baik kau menginap saja di kamar depan. Besok pagi baru kau bisa melanjutkan perjalanan. Surtini nyaris tak percaya kalimat itu bisa meluncur begitu lancar dari bibirnya. Ia mengundang lelaki itu untuk menginap tanpa ragu. Tapi toh ini bukan untuk pertama kalinya Joyo Lodaya menginap. Lagi pula, lelaki itu adalah sahabat suamiku. Terdengar bisikan hati kecil Surtini membela diri. Joyo Lodaya tampak menimbang sejenak. Baiklah kalau begitu, silakan kalau Nyai ingin beristirahat. Aku akan tidur sebentar lagi. Surtini mengangguk. Ia berpamitan, lalu melangkah ke arah kamarnya. Joyo Lodaya meraih tas kulitnya dan mengambil sebuah kotak berisikan beberapa linting rokok kretek. Beberapa detik kemudian, ia sudah larut dalam lamunan dengan sebatang rokok terselip di bibirnya. Surtini mendesah dan menggelinjang penuh rasa nikmat. Ia bermimpi sang suami sedang menjamahnya. Namun, tiba-tiba saja ia terbangun saat merasakan itu nyata, bukan sekedar mimpi. Seorang lelaki sedang mencumbuinya dalam kegelapan kamar. Itu bukan Sujiwo. Ia hafal betul lekuk dan aroma tubuh sang suami. "Ah, pergi!" Surtini spontan berteriak sambil berusaha beringsut menjauh. Ia menendang-nendangkan kaki dan tangannya, mencoba melawan. Lelaki itu menggeram marah. Ia mencengkeram dan menarik kedua betis Surtini kuat-kuat hingga tubuhnya kembali ke posisi semula, terlentang di tengah ranjang. Surtini mulai berteriak-teriak histeris. "Jangan, Kang. Sampean adalah sahabat suamiku. Sadar, Kang. Nyebut, Kang." Namun, teriakannya bagai tertelan oleh suara petir dan guntur yang menggelegar dan saut menyaut. Sekuat apapun ia mencoba melawan,
tenaga si penyerang jauh lebih kuat menahan tubuh ringkihnya. Surtini terus menangis, meronta dan memohon. Namun lelaki itu tak peduli. Kini ia memegangi kedua lengan Surtini. Wanita itu berusaha mengangkat kepalanya, mencoba bangkit. Ia terus berteriak histeris. Lelaki itu kehilangan kesabaran. Plak! Ia menampar pipi kiri Surtini dengan keras. Wanita itu pun terkulai pingsan. Lelaki itu tertawa lirih. Ia merenggut kain jarik Surtini dan melemparkannya ke arah pintu kamar. Surtini terkapar lunglai, membuat lelaki itu leluasa menggagahinya. Demikianlah akhir part 7 dari kisah horor yang berjudul Rahasia Mertua. Apakah kalian suka ceritanya? Silakan tinggalkan komentar, di like, share, dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi setiap aku share part berikutnya. Terima kasih.